Shalom, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung kembali dalam program Bekal Hari. Senang sekali bisa menjumpai rekan-rekan semua dalam program ini. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti program ini, selamat datang. Senang bisa berjumpa dengan Anda semua. Saya merasa sangat terhormat. Program ini adalah program Saat Teduh setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi yang saya percaya bisa menjadi bekal rekan-rekan setiap hari dalam menjalani kehidupan karir, bisnis, keuangan, keluarga, dan pelayanan rekan-rekan semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sembah Tuhan satu lagu ya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, we worship You, Lord. Oh, haleluya.
sembah Engkau Yesus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Oh, menurut kehendak-Mu terjadilah Yesus, terjadilah Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Kehendak-Mu ajaib, kehendak-Mu indah Tuhan, kehendak-Mu luar biasa buat hidup kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh bersama-sama hadir mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini Tuhan, kami percaya kami bukan cuma 1 orang, tapi 2-3 orang Tuhan berkumpul bersama-sama. Dan kami mau mendapatkan suara Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau hadir, Engkau pasti melakukan sesuatu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu, kami mau menikmati keajaiban-Mu Tuhan. Biar hidup kami boleh semakin luar biasa, semakin berguna Tuhan, semakin indah Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat datang semuanya di program Bekal Hari ya. Tema hari ini adalah Fit and Excellence. Sebetulnya saya ingin pakai bahasa Indonesia, tapi excellence itu susah ditemukan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya tuliskan dalam bahasa Inggris saja, Fit and Excellence. Kisah ini diambil dari Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Saya bacakan buat saudara semua, rekan-rekan semua. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Rekan-rekan, kisah ini berlanjut ya, kisah kita ya. Bukan ya, kisah Yakub ya maksud saya ya. Kisah Yakub masih berlanjut dari Esau yang menganggap hina anugerah Tuhan yang berharga, lalu Ribka dan Yakub yang mengejar janji Tuhan, lalu Yakub yang tidur dan beristirahat dan diberi mimpi luar biasa oleh Tuhan. Dan sekarang sampailah kita pada kisah Yakub, di mana Yakub tiba di Haran karena tujuan dia pergi dari Beersheba ke Haran untuk mendapatkan seorang istri. Dia bertemu dengan Laban, saudara dari Ribka. Memang dia mau mencari Laban ya. Laban itu saudara dari Ribka, ibunya Yakub. Artinya Laban itu pamannya Yakub. Lalu di situ Yakub jatuh cinta pada Rahel, anaknya Laban. Anak Laban ada 2, satu Lea, satu Rahel. Tapi Yakub cinta pada Rahel. Karena Rahel katanya paket lengkapnya. Beautiful in form and in appearance. Terjemahkan sendiri ya. Memang laki-laki begitu ya. Sama aja semua ya. Makanya saya nggak suka laki-laki. Crunchy ya. Garing maksudnya. Receh. Jadi Yakub meminta Rahel sebagai upah kerja. Dia bekerja dengan Laban. Laban setuju dengan persyaratan Yakub. Laban setuju dengan persyaratan bahwa Yakub harus kerja 7 tahun untuk dia. Dan Yakub bekerja 7 tahun, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Wow, kekuatan cinta ya, luar biasa ya. Teman-teman kalau kerja coba tambahkan cinta di dalamnya ya. Supaya nggak kerasa banget kalau kerja gitu.
Kalau punya istri, tambahin terus cintanya supaya hari-hari bersama dia itu seperti detik aja gitu ya. Terus tahun itu terasa seperti hari. Indahnya dunia ya jika cinta bersemi di mana-mana ya. Saya juga pikir 1000 tahun di sorga itu sama dengan sehari kan katanya. Ya mungkin karena itu karena ada cinta yang meluap-luap di antara kita dengan Tuhan, sehingga kita nggak bosen ada di sana ya. Pasti surga nggak bosenin lah ya. Ya karena kita mempelainya Allah, kita memiliki cinta yang dalam dengan Tuhan, Tuhan juga mencintai kita, makanya hari-hari di surga itu nggak akan bosenin ya. Tapi setelah 7 tahun bekerja, yang diberikan pada Yakub itu bukan Rahel, tapi Lea kakaknya. Saya nggak tahu kondisi di sana seperti apa, tapi pokoknya pagi-pagi baru tahulah Yakub bahwa yang dikasih ke dia itu bukan Rahel tapi Lea. Lalu Yakub marah dong. Tapi Laban beralasan, tradisi di sini kita nggak bisa adiknya dinikahin dulu, yang harus dinikahin dulu adalah kakaknya. Jadi akhirnya saya harus memberikan Lea dulu sama kamu. Kalau kamu mau Rahel, genapi dulu 7 hari pernikahan ini, lalu nanti saya akan kasih Rahel sama kamu, tapi kamu kerja lagi sama saya 7 tahun. Jadi akhirnya Yakub ya menggenapi 7 hari pernikahannya dengan Lea, baru setelah itu dia menikah lagi dengan Rahel, tetapi dengan syarat dia 7 tahun lagi bekerja dengan Laban ya. Jadi Yakub setuju dan akhirnya melakukan itu. Dari sinilah permasalahan suku bangsa yang besar ini. Saya ulangi kisah Kejadian 29:31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Dari ayat ini saya belajar Tuhan nggak pernah peduli dengan masa lalu Anda. Dulu mungkin Lea dinikahi Yakub bukan karena dicintai, tapi karena penipuan Laban. Tetapi buat Tuhan yang sudah terjadi, terjadilah. Faktanya Lea sudah menjadi istri Yakub. Dan Tuhan menghargai kondisi hari ini. Dan lebih daripada itu, dia memperhatikan masa depan seseorang. Anda mungkin bukan anak yang diinginkan, tapi faktanya Anda sudah lahir. Anda mungkin punya banyak masalah dengan orang tua di masa lalu Anda, tapi faktanya mereka masih orang tua Anda. Anda mungkin tidak bersekolah dulu, tapi faktanya Anda masih hidup saat ini, masih bekerja dan masih survive. Anda mungkin sering gagal, tapi faktanya Anda masih berjuang. Anda mungkin seorang pecandu, tapi faktanya Anda belum mati overdosis. Anda mungkin dilahirkan tidak normal, anggota tubuh Anda tidak lengkap, tapi faktanya Anda masih hidup. Anda mungkin terikat dengan godaan-godaan seksual, faktanya Anda masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Saya ingin beritahukan kepada Anda, Tuhan memperhatikan Anda. Saat ini bila Anda masih hidup, dan masih bisa mendengarkan firman ini, artinya Tuhan memperhatikan Anda. Tuhan peduli pada Anda. Dia ingin Anda tidak menyesali masa lalu Anda. Dia ingin Anda memiliki kehidupan yang jauh lebih berarti daripada hanya sekedar menjadi pecandu narkoba, pecandu seks, daripada hanya menjadi seorang yang selalu menyesali diri, mengasihani diri, marah dan dendam kepada orang tua atau kepada orang lain yang pernah menyakiti Anda. Dia ingin hidup Anda lebih besar daripada semua itu. Percayalah Anda ada tujuan yang lebih besar dalam hidup Anda. Engkau hidup di dunia ini, engkau ada di dunia ini karena satu tujuan yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat Anda. Tujuan itu mulia, bukan tujuan yang buruk. Saya ingin bagikan satu kisah yang saya dapatkan dari Joel Osteen ya, seorang pengkhotbah di Amerika yang cukup besar, ternama ya. Ceritanya seperti ini, kisahnya ada seorang pria, dia punya mobil, lalu dia setir mobil itu, lalu tiba-tiba mobil itu mogok, lalu dia menepi, rusak begitu ya, lalu dia menepi, lalu dia coba perbaiki begitu ya, dia nggak bisa. Terus akhirnya tiba-tiba ada seorang yang kaya memakai mobil mewah gitu ya, lewat lalu turun. Orang ini turun, orang yang punya mobil ini, dia kan disupirin gitu ya, dia duduk di belakang. Orang ini, pemilik mobil ini turun. Dia turun, lalu dia buka jasnya, dia singkan lengan bajunya, lalu dia mulai kerjakan. Setelah dikerjakan, dia bilang sama yang punya mobil rusak itu, bro, coba nyalain mobilnya. Terus waktu
Dia coba nyalain, ternyata nyala mobilnya. Dia kaget. Terus dia keluar, dia tanya sama orang ini, "Pak, Bapak ini siapa sih? Kenapa Bapak yang orang kaya mau repot-repot memperbaiki mobil saya yang rusak?" Terus dia bilang, "Saya Henry Ford. Saya yang menciptakan mobil ini. Saya tidak mau mobil yang saya ciptakan tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Saya Allah," kata Tuhan. "Saya tidak mau orang yang saya ciptakan, manusia yang saya ciptakan, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya." Saudara, Tuhan yang menciptakan engkau tidak akan membiarkan engkau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Engkau tidak akan dibiarkan hidup berkubang dalam hal-hal yang kotor dan najis. Hal-hal najis yang bukan menarikmu ke atas, tapi menyeretmu ke bawah. Itu bukan tujuan Anda diciptakan di dunia ini. Dia peduli terhadap Anda. Dia ingin Anda berfungsi sebagaimana mestinya. Dia ingin engkau bekerja sesuai rencananya. Dia ingin engkau berjalan di dalam tujuan yang sudah Dia tetapkan sebelumnya. Hai rekan-rekan semua, Tuhan punya sesuatu yang dahsyat untuk hidupmu. Jangan sia-siakan itu. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 katakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik sebelum kita hidup. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah agathos. Yang artinya baik, cocok, excellent. Fit and excellent. Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan yang fit, cocok buat Anda semua. Selain fit dan cocok, juga hasilnya pasti excellent. Dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, begitu indah pikiran Tuhan tentang kita. Dia nggak mau kita hidup di dalam kondisi stres, tidak berbuah, tidak menghasilkan. Dia mau kita hidup di tempat yang cocok. Cocok dengan kepribadian yang kita punya. Cocok dengan talenta yang kita punya. Anda pasti senang bekerja di kondisi yang seperti itu. Itu Tuhan kita. Yang Dia pikirkan adalah supaya kita bisa happy dan berbuah. Berbuah dan berbuah. Memberkati orang lain. Pekerjaan yang Dia siapkan buat kita pasti fit buat kita. Sehingga kita mengerjakannya dengan sukacita. Dan meskipun tantangannya begitu banyak, kita pasti berbuah. Itu janji Tuhan. Tapi mungkin Anda bilang, "Wah, gua nggak merasa fit nih." Sorry pakai gua, nggak apa-apa ya. Kerjaan ini beban banget nih buat gua. Yuk kita tanya Tuhan. Bisa aja sih mungkin bener nggak fit. Atau mungkin perasaan Anda aja. Tapi saya yakin meskipun pekerjaan saat ini nggak fit dengan Anda, saya yakin itu adalah persiapan yang Tuhan sedang kerjakan supaya Anda bisa masuk ke dalam kondisi yang fit tadi. Kuncinya yang pertama, jangan berkeluh kesah, rekan-rekan semua. Kerjakan dengan sukacita, jangan berkeluh kesah. Yang kedua, kuncinya ada di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan suatu yang fit buat Anda, suatu yang excellent buat Anda. Kerjakanlah terus apa yang Anda lakukan, yang ada di tangan Anda saat ini. Dan lakukanlah yang baik, selalu lakukan yang baik. Apapun kondisinya, selalu lakukanlah yang baik dan berlakulah setia. Tadi saya sudah bilang selain fit, arti dari agathos adalah excellent. Suatu kondisi keunggulan. Susah dapat terjemahan excellent ya. Tapi kira-kira suatu kondisi keunggulan. Pekerjaan yang unggul dan bermutu tinggi. Selalu berhasil dan selalu berdampak. Orang senang bekerja dengan Anda, orang merasa diberkati dengan keberadaan Anda. Kalau Anda pergi, mereka merasa sedih ya, mereka merasa kehilangan ya, bukan karena hutang ya, tapi karena Anda begitu luar biasa, begitu berhasil dan begitu memberkati mereka. Karena hasil kerja Anda begitu excellent dan mempengaruhi banyak orang. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Tuhan punya tujuan yang fit dan excellent buat Anda. Hiduplah di dalamnya. Jangan mau ditipu iblis dan hidup di dalam kubangan dosa dan kenajisan. Dosa dan kenajisan menyeretmu ke bawah.
tapi Tuhan ingin mengangkatmu ke atas. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setia pada apa yang ada di tangan Anda saat ini. Setia pada pekerjaan yang sedang Anda lakukan saat ini. Saya percaya Tuhan akan membawa Anda kepada pekerjaan yang fit dan excellent buat Anda, di mana keberhasilan yang daripada Tuhan melimpahi Anda terus-menerus setiap hari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, pembahasan ini baru dari satu ayat ya, 29 ayat 31. Masih panjang tadi ayat yang saya bacakan. Jadi jangan lupa ikuti terus program bekal hari ini. Bila Anda memiliki beban doa, silakan tulis di kolom komen Instagram di video ini. Di komennya, bukan di chat ini, di komennya ya, supaya saya bisa baca dan saya bisa doakan. Saya mau berdoa buat rekan-rekan semua. Bapak, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mengerti bahwa Tuhan, sebelum kami dilahirkan, Tuhan sudah punya rencana untuk kami bisa masuk di dalam pekerjaan yang fit dan excellent buat hidup kami, Tuhan. Tuhan punya sesuatu yang dahsyat buat hidup kami, Tuhan. Tuhan tidak mau kami menjadi mediocre, orang yang biasa-biasa. Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka boleh fit dan excellent di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan posisi di mana mereka bisa fit dan excellent di dalamnya. Mereka bisa happy dan mereka bisa berbuah dalam apapun yang mereka kerjakan. Kalau saat ini mereka belum mengalaminya mungkin Tuhan, biarlah mereka boleh percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh berlaku setia, boleh diam di negeri Tuhan. Mereka boleh mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Mereka tidak berkeluh kesah, tapi mereka melihat bagaimana Tuhan yang akan menuntun mereka, yang akan membawa mereka kepada tempat-tempat yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Di dalam nama Yesus, berkatilah mereka Tuhan, urapi mereka, tutup bungkus mereka kuasa darah Yesus, berikan mereka hikmat, berikan mereka kasih Tuhan, biar mereka boleh mengerjakan semuanya dengan kasih yang daripada Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa siapapun yang sakit di antara mereka, siapapun yang sakit yang mereka sedang pikirkan, mereka wakili Tuhan, mungkin rekan mereka, mungkin orang tua mereka, mungkin adik-adik mereka, abang mereka, kakak mereka, di dalam nama Yesus. Kami berdoa menyembuhkan mereka saat ini dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kami telah sembuh dan kami percaya Kau sudah menyembuhkan mereka. Untuk mereka yang kesulitan keuangan, berkati di dalam nama Yesus supaya pulihlah keuangan mereka, hutang mereka lunas di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan atas mereka Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang free Tuhan di dalam finansialnya Tuhan, di dalam keuangannya Tuhan. Mereka bebas memberi lebih banyak, membantu lebih banyak orang di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau ada keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan, ada pertentangan di dalam keluarga, Tuhan pulihkan, berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Keluarga mereka boleh bersatu kembali, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam keluarga mereka. Mereka semua berhasil di dalam pekerjaan, di dalam bisnis yang mereka lakukan saat ini Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan, karena keberhasilan itu Tuhan, mereka mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan, karena mereka tahu semuanya berasal daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita akan berdoa juga untuk Anda yang belum tahu apakah Anda diselamatkan atau tidak. Anda ragu apakah apakah Anda layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa Anda. Saya ingin berdoa buat saudara. Kalau Anda memang ingin diselamatkan, ingin Tuhan menerima Anda, saya ingin berdoa buat saudara. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak tahu apakah Engkau mau menerima saya di dalam surga, apakah Engkau mau mengasihi saya. Tapi saya ingin bersamamu Tuhan, saya ingin bisa dekat denganmu Tuhan. Karena itu ampunilah dosa-dosa saya, dan masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Biarlah saya bisa merasakan kehadiran-Mu dan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Anda sudah diselamatkan, Anda sudah diterima oleh Tuhan Yesus, Anda bisa bergaul karib dengan Tuhan. Bacalah Alkitab Anda. Jika Anda belum memiliki Alkitab, download di Play Store dan App Store Anda.
dan bergaullah intim dengan Tuhan, karena itu yang Anda perlukan untuk menjalani kehidupan Anda sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi, Senin sampai Jumat ya. Jadi besok pagi, hari terakhir di minggu ini, Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, memberikan kemenangan kepada Anda setiap hari untuk menjadi bekal hari Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.